Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu. Itu doa seperti biasanya. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa wa min amalin la yurfa. Pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab Nabi Muhammad SAW panutan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Nah, ini perlu diingat-ingat, menjadi di garis bawah bahwasanya ada Nabi yang diutus hanya menjadi Nabi, dan ada juga Nabi yang diutus menjadi Nabi dan Rasul. Khusus kepada Nabi Muhammad, beliau merupakan salah satu Nabi umat Islam yang terakhir, ataupun Nabi yang menjadi pamungkas dan Nabi yang menjadi pelengkap dari ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karena itu, maka salah satu hal yang perlu menjadi teladan yaitu Nabi Muhammad SAW dapat kita teladani akhlaknya ataupun perilakunya, budi pekertinya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu dikenal dengan istilah uswatun hasanah, ataupun diartikan sebagai contoh yang baik bagi umat manusia karena memiliki akhlak yang mulia. Sikap yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW yaitu sikap percaya diri. Bagaimana Rasulullah SAW mengemban misi untuk menyampaikan risalah kenabian, yaitu berupa agama Islam. Percaya diri merupakan perilaku yang terpuji. Percaya diri berarti yakin dengan kemampuan diri sendiri atau optimis. Sebagai anak yang soleh, kita harus membiasakan diri untuk senantiasa bersikap optimis atau bersikap percaya diri. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla qala ana inda dhani abdi bi inadonna bi khairan falahu wa indona syarran falahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, jika ia berprasangka baik kepadaku maka kebaikan itu baginya, jika ia berprasangka buruk maka keburukan itu baginya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun ciri-ciri anak yang percaya diri, nah ini ciri-ciri yang harus diteladani khususnya untuk anak kelas 3, yaitu perilaku percaya diri dapat diciri-cirikan atau dapat dilakukan nanti kalau di rumah, ini dapat dipraktekkan atau di sekolah dan dimanapun. Yang pertama adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak merasa ragu. Berarti sebagai anak yang optimis percaya diri, mereka harus jangan ragu, harus mantap dalam melakukan berbagai hal. Kemudian yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Nah ini yang terkadang sulit karena tantangan digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Bagi anak yang percaya diri, maka tantangan ini menjadi hal baru yang perlu dicoba dan perlu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah bisa mengendalikan diri. Yang kelima, berusaha untuk maju. Ini merupakan motivasi ataupun semangat yang dibangun oleh diri sendiri. Berusaha untuk maju di dalam diri sendiri harus senantiasa memiliki sifat berani untuk maju. Yang terakhir, bersifat positif. Bersifat positif ini menjadi
puncaknya atau dapat diartikan sebagai inti dari sifat percaya diri. Di dalamnya harus selalu bersifat positif ketika kita di dalam suasana yang baru ataupun ketika kita akan mencoba hal yang baru, kita jangan takut dan kita harus bersifat positif bahwa kita bisa melakukan. Yang kedua, ini merupakan salah satu gambaran daripada sikap percaya diri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang Rasul yang mengemban tugas berat berdakwah, Nabi Muhammad SAW selalu memiliki rasa percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dapat dilihat ketika melakukan dakwah terbuka untuk pertama kalinya. Jadi dulu Rasulullah memiliki sifat percaya diri. Karena memiliki sifat percaya diri, dulu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka ataupun secara terang-terangan. Karena pada fase dakwah yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kedua secara terang-terangan. Apabila Rasulullah tidak memiliki sifat percaya diri, tentu Rasulullah tidak akan pernah memiliki inisiatif, memiliki ide untuk dapat berdakwah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah percaya diri Rasul tergambarkan juga ketika beliau melakukan dakwah dengan penuh semangat beliau kepada masyarakat di luar Mekah. Beliau melakukan dakwah dengan penuh semangat karena memiliki sifat percaya diri. Demikian materi belajar kita berkaitan dengan sikap optimis atau percaya diri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhlak yang kita panut, yang kita contoh yaitu akhlak yang bersumber dari Nabi. Karena hulul Quran, Rasulullah memiliki akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Demikian semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.